Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya mahasiswa dari Universitas Oslo, Fakultas IPA dan Ilmu Kelautan, Program Studi S1 Ilmu Kelautan. Hello my friend, tahukah kalian bahwasannya ada teori yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi dulunya menyatu dalam satu daratan raksasa yang biasa disebut Pangea, lalu perlahan pecah dan bergerak kepada posisi mereka saat ini. Teori ini pertama kali diajukan secara konferensif oleh meteorolog asal Jerman, yaitu Alfred Wegener pada tahun 1912. Alfred Wegener mengumpulkan beberapa bukti ilmiah untuk mendukung klaimnya. Ya, antara lain, yang pertama itu adalah kesesuaian garis pantai. Bisa kita ambil contoh seperti di Amerika Selatan, pantainya itu sangat pas jika disatukan dengan pantai barat Afrika. Mari kita bahas bahwa continental drift adalah pergeseran benua, merupakan teori yang menjelaskan bahwa benua-benua di permukaan bumi tidak berada pada posisi tetap, melainkan bergerak secara perlahan selama waktu geologi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Wegener menyatakan bahwa pada masa lampau seluruh daratan di bumi pernah menyatu dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Kemudian pecah dan bagian-bagiannya bergerak menjauh hingga membentuk benua seperti yang kita kenal sekarang. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme atau proses terjadinya continental drift. Teori continental drift dikemukakan oleh Alfred Wegener menjelaskan bahwa benua-benua di bumi bergerak secara perlahan akibat proses geologi dalam lapisan bumi. Proses ini berkaitan erat dengan pergerakan lempeng tektonik di lapisan litosfer. Apa itu lempeng tektonik? Lempeng tektonik adalah potongan raksasa kulit bumi yang biasa disebut litosfer, yang mengapung dan bergerak di atas lapisan mantel yang lebih lunak biasa disebut astenosfer. Bayangkan kulit bumi seperti cangkang telur rebus yang retak. Retakan-retakan itulah yang membagi permukaan bumi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil. Litosfer bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel yang bersifat kaku. Lempeng-lempeng ini bergerak secara perlahan di atas lapisan astenosfer yang lebih plastis. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, pembentukan pegunungan, serta pergeseran benua. Menurut Alfred Wegener, pergerakan bagian-bagian kerak bumi berkaitan dengan teori pergeseran benua continental drift yang kemudian berkembang menjadi teori tektonik lempeng. Arus konveksi ini menyebabkan material mantel yang panas naik ke atas, kemudian setelah mendingin akan turun kembali ke bawah. Proses tersebut secara terus-menerus mendorong dan menarik lempeng-lempeng yang berada di atasnya sehingga lempeng dapat bergerak. Lempeng tektonik memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari lapisan bumi lainnya. Pertama, lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer yang bersifat kaku dan padat, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra, serta bagian atas mantel bumi. Ketebalannya lempeng ini bervariasi, umumnya berkisar antara sekitar 50-200 km. Lempeng tektonik bergerak secara perlahan di atas lapisan astenosfer yang lebih plastis. Pergerakan ini terjadi akibat arus konveksi di dalam mantel bumi yang mendorong dan menarik lempeng-lempeng tersebut. Kecepatan pergerakan lempeng biasanya hanya beberapa sentimeter per tahun, namun dalam jangka waktu geologi dapat menyebabkan perubahan besar pada permukaan bumi. Oleh karena itu,
Setiap lempeng memiliki batas-batas yang menjadi tempat terjadinya aktivitas geologis seperti gempa bumi, pembentukan gunung api, dan pembentukan pegunungan. Batas lempeng tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batas konvergen, lempeng saling bertumbukan. Yang kedua itu batas divergen, lempeng saling menjauh. Dan yang terakhir ialah batas transform, lempeng saling bergeser. Ia bervariasi, umumnya berkisar antar sekitar 50 sampai 200 km. Menurut Alfred Wegener, pergerakan bagian-bagian kerak bumi berkaitan dengan teori pergeseran benua, yaitu continental drift, yang kemudian berkembang menjadi teori tektonik lempeng. Mekanisme atau proses pergerakan lempeng terjadi karena adanya energi panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi di dalam mantel, khususnya pada lapisan astenosfer. Arus konveksi ini menyebabkan material mantel yang panas naik ke atas, kemudian setelah mendingin akan turun kembali ke bawah. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mendorong dan menarik lempeng-lempeng yang berada di atasnya sehingga lempeng dapat bergerak. Selain arus konveksi mantel, pergerakan lempeng juga dipengaruhi oleh 2 mekanisme utama lainnya, yaitu ridge push and slap pull. Ridge push terjadi ketika lempeng terdorong menjauh dari punggung tengah samudera akibat pembentukan kerak baru. Sementara itu, slap pull terjadi ketika bagian lempeng yang lebih berat tenggelam ke dalam mantel pada zona subduksi dan menarik bagian lempeng lainnya. Kedua proses ini menyebabkan lempeng tektonik bergerak secara perlahan dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun dan dapat memicu berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi sehingga terjadinya yang namanya tsunami. Wilayah berbentuk sabuk yang mengelilingi Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas geologi sangat tinggi seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Kawasan ini terbentuk karena pertemuan dan pergerakan beberapa lempeng tektonik besar yang saling bertumbukan, menunjam, atau bergeser. Akibat proses tersebut, terbentuk banyak gunung api aktif serta sering terjadi gempa bumi di wilayah yang termasuk dalam jalur ini, termasuk Indonesia. Wilayah Ring of Fire membentang dari pantai barat Amerika Selatan, Amerika Utara, Jepang, Filipina, hingga Indonesia dan Selandia Baru. Sekitar 75% gunung api aktif di dunia berada di kawasan ini dan sebagian besar gempa bumi di dunia juga terjadi di jalur tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara yang berada di kawasan Ring of Fire karena terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Salah satu karakteristik utama Ring of Fire adalah banyaknya gunung api yang aktif tersebar di sepanjang wilayah yang mengelilingi Samudra Pasifik. Kawasan ini memiliki sekitar 75% dari total gunung api aktif di dunia. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut merupakan batas pertemuan beberapa lempeng tektonik yang saling bertumbukan dan mengalami proses subduksi, sehingga magma dari dalam bumi mudah naik ke permukaan dan membentuk gunung api. Karakteristik lainnya adalah tingginya aktivitas gempa bumi. Sebagian besar gempa bumi di dunia terjadi di wilayah Ring of Fire karena adanya pergeseran dan tekanan antara lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Pasifik. Proses terbentuknya Ring of Fire terjadi karena adanya pergerakan dan pertemuan beberapa lempeng tektonik besar di sekitar Samudra Pasifik. Sebagian besar batas lempeng di kawasan ini merupakan batas konvergen,
yaitu ketika suatu lempeng samudra bergerak menunjam ke bawah lempeng lainnya dalam proses yang disebut subduksi. Ketika lempeng samudra masuk ke dalam mantel bumi, batuan akan meleleh akibat suhu dan tekanan tinggi, kemudian membentuk magma yang naik ke permukaan dan menghasilkan gunung api. Selain membentuk gunung api, proses subduksi juga menyebabkan terbentuknya palung laut yang sangat dalam di sepanjang batas lempeng. Tekanan dan gesekan antara lempeng yang saling bertumbukan juga menimbulkan akumulasi energi yang sewaktu-waktu dapat dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Karena proses ini berlangsung secara terus-menerus selama jutaan tahun, maka terbentuklah jalur panjang aktivitas vulkanik dan gempa yang mengelilingi Samudra Pasifik yang dikenal dengan Ring of Fire. Selain proses subduksi, terbentuknya Ring of Fire juga dipengaruhi oleh aktivitas pergerakan lempeng tektonik yang saling bergeser atau bertumbukan di sekitar Samudra Pasifik. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya jalur patahan, gunung api, serta zona gempa bumi yang memajang mengelilingi samudera tersebut. Aktivitas tektonik yang berlangsung terus-menerus selama jutaan tahun inilah yang menjadikan kawasan Ring of Fire sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang paling tinggi di dunia. Salah satu contoh wilayah yang termasuk dalam jalur Ring of Fire adalah Indonesia. Negara ini terletak pada pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng tersebut menyebabkan Indonesia memiliki aktivitas geologi yang sangat tinggi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan pembentukan pegunungan vulkanik. Selain Indonesia, Jepang juga merupakan salah satu contoh wilayah yang berada di jalur Ring of Fire. Negara ini berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik seperti lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia. Akibat pertemuan lempeng tersebut, Jepang sering mengalami gempa bumi dan memiliki banyak gunung api aktif. Aktivitas tektonik ini juga menyebabkan terbentuknya palung laut yang dalam serta rangkaian pegunungan vulkanik di wilayah Jepang. Contoh lain wilayah Ring of Fire adalah pantai barat Amerika Utara, terutama di wilayah Alaska dan California. Di daerah ini terjadi interaksi antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Pergerakan kedua lempeng tersebut membentuk patahan besar seperti San Andreas Fault yang sering menimbulkan gempa bumi. Aktivitas tektonik tersebut menunjukkan bahwa wilayah di sekitar Samudra Pasifik memiliki dinamika geologi yang sangat aktif. Ya, dari berbagai contoh wilayah tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan Ring of Fire merupakan daerah yang memiliki aktivitas geologi sangat tinggi karena berada pada batas pertemuan lempeng tektonik. Proses subduksi, tumbukan, dan pergeseran lempeng menyebabkan terbentuknya gunung api, palung laut, serta seringnya terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, negara-negara yang berada di jalur Ring of Fire perlu memiliki sistem mitigasi bencana yang baik untuk mengurangi dampak dari aktivitas geologi tersebut. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai continental drift, karakteristik lempeng tektonik dan Ring of Fire, dapat disimpulkan bahwa permukaan bumi selalu mengalami perubahan akibat pergerakan lempeng tektonik. Teori continental drift menjelaskan bahwa benua-benua di bumi pernah menyatu dan kemudian bergerak secara perlahan sehingga mencapai posisi seperti sekarang. Pergerakan tersebut dipengaruhi oleh dinamika lempeng tektonik yang terus bergerak atas lapisan mantel bumi. Selain itu, kawasan Ring of Fire merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas geologi paling tinggi di dunia karena berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar. Wilayah ini ditandai dengan banyaknya gunung api aktif yang sering terjadi gempa bumi, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pergerakan lempeng tektonik dan Ring of Fire sangat penting untuk meningkatkan kesadaran serta upaya mitigasi terhadap bencana alam yang akan terjadi. Dengan memahami konsep continental drift, karakteristik lempeng tektonik, dan keberadaan Ring of Fire, diharapkan manusia dapat lebih memahami proses alam yang terjadi di bumi. Pengetahuan ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas geologi. Baiklah,
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata ataupun dari tingkah laku saya. Aku lakum afwan kasiran idza wajadtu fi khati'ah fa Wassalamualaikum